Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Diva Imandini dengan NPM 234110046 dari kelas MNJ 23C dari program studi S1 Manajemen. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sumber daya manusia. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi sumber daya manusia. Yang pertama itu ada tanggung jawab komprehensif. Sumber daya manusia mencakup perencanaan, peraturan, dan pengawasan segala aspek kehidupan karyawan. Yang kedua itu perhatian pada kesejahteraan. Pentingnya menjaga kondisi fisik, mental, dan emosional para pekerja untuk meningkatkan produktivitas perusahaan. Nah, yang ketiga itu keuntungan bersama. Jalinan kerja yang harmonis antara manajemen dan tenaga kerja untuk mencapai tujuan perusahaan yang lebih besar. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tugas dan tanggung jawab sumber daya manusia. Yang pertama itu ada rekrutmen dan seleksi. Itu mencari, menarik, dan memilih bakat terbaik yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang kedua itu ada pengembangan karyawan. Memberikan pelatihan, coaching, dan mentorship kepada karyawan untuk meningkatkan keterampilan mereka. Yang ketiga itu ada manajemen kinerja. Melakukan evaluasi kinerja, memberikan umpan balik, dan merancang program insentif untuk meningkatkan produktivitas. Nah, yang terakhir itu ada kompensasi dan benefit. Ini merancang paket gaji dan tunjangan yang adil dan komparatif untuk memastikan karyawan tetap termotivasi. Nah, selanjutnya itu ada proses rekrutmen dan seleksi. Yang pertama itu ada analisis kebutuhan, mengidentifikasi kebutuhan organisasi dan posisi yang akan diisi untuk menarik calon terbaik. Yang kedua itu ada pengumpulan lamaran, melakukan penerimaan aplikasi dan menyeleksi calon berdasarkan kualifikasi yang relevan. Yang ketiga itu ada proses wawancara, menyeleksi calon melalui wawancara untuk memeriksa penilaian interpersonal dan keterampilan terkait pekerjaan. Yang terakhir itu ada pemberian tawaran kerja, mengkomunikasikan penawaran kerja kepada calon terpilih dan menyelesaikan proses perekrutan. Selanjutnya ada pengembangan karyawan. Itu yang pertama ada pelatihan dasar. Pelatihan dasar itu sendiri memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar kepada karyawan baru. Yang kedua itu ada peningkatan keterampilan. Yang artinya membantu karyawan mengembangkan keahlian mereka melalui pelatihan dan sertifikasi lanjutan. Nah, yang ketiga itu ada peluang karir, menawarkan jenjang karir yang jelas dan peluang kenaikan pangkat bagi karyawan yang berprestasi. Selanjutnya itu ada manajemen kinerja, terbagi juga menjadi 3. Itu ada penetapan tujuan. Penetapan tujuan itu sendiri mendirikan tujuan yang terukur dan realistis untuk mendorong karyawan mencapai hasil yang diharapkan. Yang kedua itu ada umpan balik rutin, memberikan umpan balik reguler tentang kinerja karyawan dan mendorong perbaikan berkelanjutan. Nah, yang terakhir itu ada pengenalan insentif. Pengenalan insentif itu sendiri merancang
program insentif yang memberikan penghargaan atas pencapaian kinerja yang luar biasa. Oke, selanjutnya itu ada kompensasi dan benefit. Itu ada 4. Yang pertama itu ada upah yang adil. Upah yang adil itu memberikan gaji yang kompetitif dan sejalan dengan kontribusi karyawan terhadap organisasi. Yang kedua itu ada tunjangan kesehatan. Tunjangan kesehatan itu sendiri menyediakan perlindungan kesehatan dan perawatan medis kepada karyawan dan keluarganya. Nah, yang ketiga itu ada fasilitas lainnya. Manfaat tambahan seperti tunjangan kerja, asuransi, cuti, dan program kesehatan karyawan. Yang terakhir itu pensiun yang diharapkan, menyediakan program pensiun yang memungkinkan karyawan menikmati masa pensiun yang layak. Nah, yang terakhir itu ada tantangan dalam manajemen sumber daya manusia. Yang pertama itu ada teknologi dan transformasi. Mempersiapkan organisasi menghadapi perubahan teknologi dan transformasi bisnis yang cepat. Yang kedua, itu ada persaingan global. Persaingan global itu sendiri menyediakan tenaga kerja yang berkualitas untuk bersaing dalam ekonomi global yang kompetitif. Nah, yang terakhir itu ada pemeliharaan karyawan. Pemeliharaan karyawan itu sendiri memastikan karyawan tersebut terinovasi dan betah di perusahaan dengan program promosi dan penghargaan yang akurat. Baik, mungkin segitu saja penjelasan dari saya tentang manajemen sumber daya manusia. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.